Nah, kalau pas musim hujan itu seperti contoh sekarang ini musim hujan, kita kasih MKP, mau habis seberapa satu pohon? Nah, mau habis seberapa satu pohon? Banyak. Karena apa? Karena ya bercampur air. Kita siram misalnya satu ember larutan MKP misalnya. MKP itu bagi yang belum tahu MKP itu monokalium fosfat. Jadi K sama P isinya. Nah, kita siram segitu. Rupanya kena hujan, kita siram satu ember, ketambahan air hujan misalnya satu bak, ya satu ember itu ya tak kemana-mana perginya. Nah, itulah makanya dibutuhkan penerapannya itu di musim panas. Jadi begitu kita siram satu ember, ya benar-benar satu ember itu aja yang diserap sama tanaman. Dan itulah yang diproses malam hari itu yang kata para ilmuwan itu namanya fotosintesis, proses masaknya, proses masak dimasak malam hari itu bisa itu pengalaman yang sudah melakukan itu sebulan sampai 2 bulan nanti akan reaksinya akan nampak. Itu dibuktikan dengan bunga kemunculan bunga kayak ini kemarin itu, karena nggak sabar aku kasih MKP, aku treatment, tapi dia udah masuk di musim penghujan. Jadi sekarang nih ya itu yang tumbuh trubus, memang itu daun-daun sudah mulai menguning, itu tanda ada reaksinya. Nah, tapi karena terus diguyur hujan ya nggak jadi bunga, malah jadi muncul daun baru. Nih, udah banyak yang kuning. Kalau ini kemarin saya treatmentnya di musim panas, jadi yakin jadi. Nah itu, jadi pada akhirnya gini lah ya. Saya bukan orang pintar. Nih saya gagal nih, gagal. Nah, tapi maksud saya gini, kalau kita tidak berhasil eh, menerapkan suatu ilmu, ya kita coba nih sekali gagal, 2 kali gagal, bukan berarti ilmu itu yang salah. Nah, gitu, bukan berarti ilmu itu yang salah. Kemungkinan besar karena kita dalam proses belajar, kita yang belum teliti itu aja. Ya, contohnya aku sendiri tadi tuh, gak sabar, saking semangatnya. Hmm, saya belum teliti ya, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Biasa itu gagal itu biasa. Nah, kemudian aku sendiri banyak gagal. Nah, itu gagal. Karena apa? Karena nggak sabar. Aku tuh tahu di mana salahnya. Cuman ngeyel itu nggak sabar itu aja. Jadi bukan karena ilmunya salah, nggak gini, nggak gitu. Nah, akunya yang nggak sabar. Timingnya itu, momennya kapan waktunya nyambung. Karena untuk nyambung tuh cuma momennya itu di musim panas. Kalau pas musim penghujan ini momen yang tepat untuk cangkok. Musim penghujan tempat untuk cangkok. Nah, kayak ini gagal kan. Nah, ini sengaja nih. Tuh, saya beli bibit yang saya riset. Misalnya, saya mau tanam alpukat. Alpukat apa aja yang mudah diserap di pasar. Nah, saya tanam nih. Apa mengganggu batang induk? Ya bisa jadi. Nah, cuman posisinya ini
tanamnya di atas batang induk ini. Jadi udah ini ada sekitar 6 atau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macam. Nah, saya tanam di situ. Yang terpenting adalah ini. Jadi begitu kira-kira sudah bisa saya ambil entrestnya, saya sambungkan ke atas ini. Nah, ini yang udah jadi. Kemarin udah ada satu apa namanya? Hmm, udah ada kemarin itu yang ini. Ya karena kebodohan saya sendiri. Rifai. Nah, Rifai udah berhasil. Lupa saya tutup di atas karena musim hujan itu kan. Akhirnya masuk air busuk. Nah, ini Pinkerton. Pinkerton ini bukan untuk produksi massal. Ya, nanti kalau ada yang minat bibit nanti untuk buat bibit aja. Nah, ini Rifai. Nah, yang ini khas. Jalan khas. Jadi nanti yang sudah saya riset ada beberapa untuk saat ini ya, ada sekitar 8 varietas itu, tapi yang varietas yang saya fokuskan nanti mungkin khas, Miki, Rifai, sama TA21 ya, untuk produksi massal sama mentega lah paling. Tapi kalau untuk varietas yang untuk tanam khusus itu maksudnya ya mana tahu suatu saat itu berpikir untuk membuat pembibitan, tentu harus lebih banyak varietas, tentu yang sudah melalui riset ya. Enggak, aku enggak mau semua varietas kumpulin enggak, tapi yang udah melalui riset. Artinya memang begitu suatu saat itu ada jalan untuk memproduksi bibit ya, bibit itu jelas gitu loh, jelas enggak yang penting besar, yang penting tebal, enggak itulah yang bisa mudah diserap pasar lah. Jadi semua interest yang apa itu apa di sini. Jadi kan sini kenapa? Karena ini batang besar. Batang besar. Ini pun yang ini hasil sambunganku juga ini yang sudah sekitar umur 4 tahunan. 4 tahunan kalau nggak salah. Wah, ini puas juga ini. Satu buah itu 1 kilo. Puas juga ini. Karena yang kupahami baru sampai situ. Jadi mau ndak mau nih jadikan satu pohon aja. Maksudku itu aku suka gini. Untuk di rumah ya. Satu pohon itu bisa bermacam-macam varietas. Jadi untuk menghemat lahan lah. Jadi, cuman caraku kemarin tuh keliru. Adalah berarti momen-momen berikutnya kalau udah jelas ini tumbuh semua nanti bukan buka sebenarnya apa sih, nah itu kenapa sih ya. Tapi yang terpenting yaitu satu pokok bermacam-macam varietas ada di halaman kita. Nah, tidak butuh tempat yang luas tapi punya macam-macam varietas. hmm. Ya, kemudian ini cangkok. Ada yang bilang, wah alpukat mana bisa dicangkok ini. Ini, nih alpukat saya cangkok. Itulah kadang-kadang orang karena dia tidak bisa berarti
Itulah ilmu yang sebenarnya. Ya ilmunya ya tidak bisa itu. Tidak bisa dilakukan. Enggak. Belum berhasil. Bukan mustahil. Nah, belum berhasil. Bukan mustahil, enggak. Enggak lah. Kita jangan jadi manusia itu ya, manusia yang sombong menjadi orang bodoh. Nah, itu maksudnya adalah kalau kita nggak berhasil, berarti memang benar-benar tidak bisa. Enggak begitulah. Kita ini manusia apalah, semua serba terbatas. Hmm, ini jeruk limau saya beli online. Nah, ini rencana 3 varietas. Ini pun di musim hujan ini saya sambung. Saya itu angin-anginan. Pas pengen ya tak kerjakan hari itu juga. Kalau pas lagi males ya tidur itu kayaknya udah berkah kali. Nah, ya. Iya, nyonya, nyonya. Nih, ini durian masa depan ini, anak baru, si Kompeng. Lagi-lagi Bangka Belitung punya. Saya pikir cukup dulu, nanti. Oh iya, ini juga bukan karya ya, adalah yang dikerjakan karena saya itu jadi orang kurang kerjaan. Nah ini jahe merah, ini temu kunci. Nah, kalau istilah di orang Jawa itu empon-empon lah. Jadi saya lengkapi ini di pekarangan. Nah, ada apa dengan jahe merah ini? Ah ini lagi-lagi ini model penanamannya ini berbeda. Ini spesial. Kenapa? Rata-rata kita itu diajari sama orang-orang tua kita itu kalau menanam tuh miring. Miring, miringnya itu maksudnya miring. Nah, mungkin lah contoh. Ah, miringnya misalnya seperti ini. Kita nanam apa aja kan dia seperti itu. Seperti itu. Nah, kita diajarikan seperti itu, nanam-nanam itu. Miring seperti itu. Mau nanam kayu-kayuan, ubi misalnya. Mau nanam eh, jahe, kunyit dan sebagainya ya kayak gitu. Nah, ini nih kalau kalau yang ini jahe merah ini nanamnya gini, sama digali juga cuma kayak gini. Baru nanti diuruk di ini tak injak-injak ini sampai ya padatnya bukan padat kali enggak cuman intinya itu tanah itu padat di atasnya. Kelemahannya memang tumbuhnya lebih lama dari yang tanah miring seperti yang diajarin orang tua. Tapi kelebihannya adalah begitu begitu dia eh, terubus atau menembus tanah yang di atasnya itu, tanah timbunannya itu yang kita padatkan atau lebih tepatnya lebih padat lah. Beda-beda sekali dengan pola tanam yang umum pada umumnya. Itu kalau kita bongkar di bawahnya tuh akarnya luar biasa. Akarnya luar biasa. Dan saya punya keyakinan ini benar-benar istimewa besok.
Nah, ini saya temukan dari siapa itu suhunya itu? Orang Bangka Belitung juga. Oh ya, Pak Haji Eng. Nah, Pak Haji Eng. Itu boleh searching di Google atau misalnya kalau apa di YouTube juga ada banyak. Ini pola tanamnya beda. Tumbuhnya sedikit lebih lama, tapi saya yakin karena saya menguji dari ilmu yang di-sharing atau yang diajarkan oleh Haji Eng itu bukan satu dua macam. Saya menguji misalnya pupuk instan tanpa fermentasi berminggu-minggu saya uji di tanaman kayu-kayuan, tanaman kayu-kayuan dan luar biasa. Saya uji eh misalnya obat-obat tradisional yang simple tapi luar biasa. Misalnya obat ini mah sampai tembus. Ini sekali sharing aja ya. Mah sampai tembus ke ini yang pernah ngerasain mah tau lah. Itu kalau kita beli di warung Promah misalnya. Bahwa saya dulu bertahun-tahun karena saya udah kalau orang sekolah itu penyakit saya itu udah lumayan tinggi. Kalau gelarnya itu mungkin mah urut-urutannya mungkin mah terus tipes terus kuning terus liver. Kalau kami dulu cuma tahunya itu kuning liver almarhum atau almarhumah. Kalau saya udah di kuning jadi satu level lagi. Maksud saya adalah kalau mah itu kita kan dianjurkan minum obat ini obat itu obat ini obat itu anjuran dokter. Oke lah anjuran dokter. Haji Eng punya obat yang ya sama lah seperti orang-orang nenek moyang kita dulu, cuman dia punya pengalaman yang berbeda. Ini cukup di apa minum rebusan ini apa namanya daun salam. Nah, daun salam ini 9 lembar yang tua kalau bisa. Ini daunnya kecil-kecil karena memang di pot dan sengaja dikerdilkan sama istri. Ini baru pindah nih. Jadi daun salam nih 9 lembar 7 lembar 9 lembar itu kalau dalam dunia modern sekarang ini maksudnya 7 9 itu bukan angka sakral atau misterius atau mistis enggak. Itu kalau dalam dunia modern itu kita memahaminya adalah sebagai dosis. Jadi kita makin tua, umur makin tua, itu justru dosisnya makin dikurangi, bukan ditambahi. Nah, itu direbus dengan gula merah kalau nggak salah itu. Gula merah. Kalau dapat sih gula aren. Wah, itu top chair. Minum itu, rebus sebentar, minum, beres. Dan tidak ada efek samping yang parah asalkan dosisnya Anda ini. Misalnya nanti satu goni sekali rebus ya. Kayaknya lucu, cuman itu pernah kejadian. Dan aku yang ngasih tahu. Dan beneran direbus satu ember pokoknya selagi masih muat itu. Iya, bukan mau menyembuhkan penyakit mah cari penyakit itu. Kalau apalagi orang udah berumur. Sempat nol nanti kolesterol apa tensinya itu apa nggak berabi itu. Kolesterol kalau nggak salah. Langsung drop itu. Karena pernah kejadian juga kolesterol nol itu orang itu seperti seperti
kaku gitu loh. Konon begitu. Masih keluarga guruku lah, guruku. Cuman kan pas kayak kejadian adikku yang apa. Nah, yang begitu-begitu itulah kadang kita yang mesti paham. Jadi bukan 7, 9, 3 itu sebagai mistis. Ya kalau orang-orang nenek moyang kita dulu entahlah. Cuma yang jelas kita sebagai generasi masa kini memahaminya seperti itu biar enggak terus nyala-nyalahin yang pemahaman orang dulu. Yang jelas pasti ada maksudnya. Oh itu udah tahu uji itu luar biasa, luar biasa. Kalian bisa uji sendiri kalau nggak percaya, bisa tes sendiri. Kalau masih muda 9 lembar oke, si aman. Nah, jadi begitu lebih baik kita itu kalau gagal kita cari tahu lagi di mana ininya, bukan langsung wah ini apa keliru lah. Nah tapi juga di dunia informasi yang terbuka sekarang itu yang mesti dipahami adalah kita harus bisa menyaring. Itulah gunanya sekolah, harus bisa menyaring informasi. Pertama secara keilmuan masuk akal enggak. Nah kalau aku kuncinya, kebetulan aku dulu itu orang IT. Di IT itu bukan IT aja sih, kayaknya hampir semua bidang keilmuan itu ada belajar namanya flowchart. Nah flowchart itu aku memahaminya adalah kerangka berpikir untuk penyelesaian masalah. Misalnya kayak gini, kita sakit perut, ini analogi aja ya, balik lagi aku tuh bukan orang pinter, cuman aku punya modal kerangka berpikir. Nah misalnya kita sakit perut, kita obati dengan proma. Oh ya, bukan begitu, kita misalnya sakit perut, orang sakit perut itu biasanya obat itu yang obat sakit perut, sakit perut itu bisa mencret, bisa perut melilit, bisa macam-macam kan. Ya, tiga lah kita simpulkan kalau orang sakit perut itu pertama mencret. Kalau mencret itu obatnya ini, misalnya obatnya apa, apalah obat mencret. Yang kedua sakit perut itu sakit perut melilit. Yang ketiga sakit perut itu sakit perut karena lapar. Nah kita buat kerangka itu dulu. Nah baru kalau dalam flowchart itu kalau kita sakit perut lapar berarti kita harus makan. Oh makanan masih sakit juga perut kita. Berarti kemungkinan kedua adalah sakit perut karena perut melilit. Oh, obatnya jeruk, daun jeruk. Nah, kita minum daun jeruk. Oh enggak, rupanya siap itu mencret. Nah, kita minum obat mencret. Nah, kalau apa diulang. Nah, itulah flowchart. Nanti bisa kalian searching lah flowchart. Flowchart itu apa? Nah, aku punya kerangka berpikir itu. Di itu aja. Atau misalnya nyambung, gagal nyambung pucuk. Nah, masih ada solusi kedua, nyambung sisip. Gagal lagi, ada solusi lagi, okulasi. Gagal lagi. Nah, jadi ada alternatif solusi lah gitu, alternatif solusi. Alternatif solusi dan masing-masing solusi itu kan tentu ada dasarnya gitu loh, bukan asal tebak-tebakan aja. Boleh salah, boleh gagal, tapi punya dasar, punya landasan. Boleh kita melangkah, langkah kita tuh keliru. Tapi ada landasan berpikir kenapa kita melangkah. Kan itu yang terpenting kita manusia ini. Jadi ngomong alur gitu. Oke, cukup sekian dulu. Thank you sudah mendengarkan. Bagi yang mau mendengarkan,
dan boleh mengkritik, menghina apapun bagi yang tidak sepakat. Terima kasih, see you.